Jamaah sholat isya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ke-16 ini kita melanjutkan kajian kita. Kemarin malam saya membahas tentang mempersiapkan generasi yang soleh dan solehah. Ada beberapa memang yang dianjurkan dalam agama, termasuk sebenarnya ketika anak itu dilahirkan, kenapa azan itu dianjurkan, walaupun nanti ada yang menganggap hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi bukan hadis lemah, tapi hadis dhaif. Karena dhaif dengan lemah itu beda. Apalagi kalau mengatakan hadis maudhu. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam rangka pada idul amal. Yang tidak boleh dipakai kalau hadis dhaif itu adalah ketika berkaitan tentang hukum. Dan hadis itu, kalau hadis dhaif itu bisa berubah menjadi hasan li ghairi. Tapi kalau hadis lemah itu tidak bisa. Maksudnya hasan li ghairi, ada hadis lain yang menguatkan sehingga hadis itu dianggap naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Jadi itu kalau dalam ilmu mustalah al hadis. Cuma kadang-kala ini sekarang ini banyak orang sangat mudah ketika dia mengatakan hadis lemah, kemudian mengatakan hadis dhaif. Padahal para ulama fikih itu sepakat bahwa dalam rangka pada idul amal atau keutamaan ibadah, hadis dhaif itu bisa dipakai. Jadi berkaitan dengan masalah pendidikan anak ketika dilahirkan, sebenarnya kalau dalam ilmu modern yang sekarang ini kan dikenal dengan adanya ilmu neuroscience, yang kemudian juga rekayasa genetik itu sudah mulai muncul sekarang. Dan ada beberapa kajian ilmiah tentang bayi yang lahir itu termasuk plasenta. Plasenta bayi itu ternyata mengandung obat. Dan itulah sehingga sekarang ini sudah ada bank, itu satu-satunya di dunia, hanya di London, itu Inggris, yang membuat satu bank itu disebut dengan bank plasenta. Jadi ketika ada, yang hanya saya lihat toko-toko kayak artis di Indonesia itu termasuk Tasya itu yang mengirim plasentanya ke sana. Jadi itu bank itu kita bayar baru bisa memasukkan plasenta. Tapi ketika umur 50, 60 tahun atau 40 tahun orang terkena stroke, itu plasentanya dipesan kembali. Karena ternyata plasenta itu ketika direndam di air hangat, itu bisa membuat orang yang stroke itu bisa kembali, sarafnya aktif. Dan itu sudah diteliti. Makanya saya juga, yang plasenta itu kan tali pusar ya. Makanya tali pusar itu manfaatnya luar biasa Pak. Cuma sekarang ini kan tali pusar kita sudah hilang. Itu kan gitu. Saya tidak tahu orang dulu itu kenapa dia simpan tali pusarnya, itu dia bungkus plastik, kan kemudian biasanya kesini di loteng ini dia simpan betul itu. Dan ternyata memang secara ilmiah itu ditemukan bahwa plasenta itu, bahkan yang sekarang banyak pejabat-pejabat negara itu mengkonsumsi plasenta, tapi bukan plasenta manusia, itu plasenta rusa. Dalam satu botol itu 80 kapsul, harganya itu hampir 40 juta. Inilah yang banyak orang konsumsi ketika aktivitasnya sangat padat. Nah, kala itu mengkonsumsi plasenta rusa itu untuk membuat orang kembali fit. Itu plasenta rusa. Dan itu sangat mahal. Jadi sebenarnya dari dulu orang tua kita tidak tahu dari mana belajar sehingga dia bisa tahu. Berarti mereka itu tahu dari ilmu-ilmu para wali. Tidak mungkin kalau bukan waliullah yang kasih tahu. Kemudian saya tidak tahu, ali-ali namanya ya, yang lahir bersama bayi itu yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai itu bermalam kemudian tidak dimakamkan. Ini yang penting sekali. Ketika ada anak lahir, cepat makamkan itu, bungkus itu adik-adiknya supaya aman.
Karena kapan itu disentuh jin, itu bahaya, itu fatal. Ketika ari-ari itu disentuh jin, maka itu nanti anak itu akan mudah sekali gangguan jin. Tapi kalau orang Hindu, ari-arinya itu tidak dimakamkan, justru dititip ke jin. Itu biksu-biksu itu tutup, titip di jin itu. Kenapa? Itu supaya mereka itu tidak dia awet. Tapi kalau kita di dalam Islam itu ditanam. Orang tua kita dulu kan kasih kelapa kan, tanam kasih kelapa. Kalau saya sebenarnya kelapa itu hanya tanda. Tapi kalau di dalam kitab yang saya pernah temukan, dan itu sempat ada beberapa ulama di Jawa itu bahas, termasuk Usmofi. Saya pernah baca langsung itu bukunya, bahwa ketika menanam ari-ari, ambilkan buku Yasin, bungkus plastik, kemudian simpan di atasnya. Itu supaya jin itu tidak ke situ mengganggu, karena dia akan berusaha itu. Jadi kalau dia diganggu di situ, pasti anak itu tidak bisa tidur. Itu di buku saya baca. Ilmunya orang Jawa itu juga. Nah, makanya sebenarnya orang dulu itu kan biasa kalau malam Jumat pertama dia nyalakan lilin di situ. Soalnya dia tidak menyalakan lilin. Yang penting ari-ari ini ditanam cepat supaya tidak disentuh jin. Karena kapan disentuh jin itu akan nanti berpengaruh ke anak. Jadi itu biasanya ada anak-anak itu tidak mau tidur, kadang tengah malam bangun kemudian lari keluar. Itu sebenarnya adalah faktor ari-arinya lambat ditanam. Makanya di situ kita itu yang saya kalau lahir langsung bungkus itu supaya jangan disentuh jin itu. Dan ada orang mengambil juga ilmu hitam dari situ, tapi tidak usah saya jelaskan itu karena bahaya. Kalau ada orang nggak tahu ilmunya itu juga bahaya. Kemudian yang paling pokok sebenarnya ketika sudah diazankan, Nabi kan menganjurkan itu di dalam ayat juga, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini an yutimma radha'ah. Jadi itu kan sebenarnya kita disuruh menyusui anak itu selama 2 tahun. 2 tahun berturut-turut. Kenapa 2 tahun? Sebenarnya ASI perempuan itu setiap hari berubah. Setiap masuk waktu asar itu selnya berubah selama 2 tahun. Makanya kalau orang menyusui anaknya, setiap hari itu perubahan itu. Jadi campuran ASI itu setiap hari berubah. Itu luar biasanya berkah yang diberikan oleh Allah. Dan itu mengikuti perkembangan otak anak. Makanya disuruh menyusui itu 2 bulan lamanya. Kalau 2 bulan itu pas sekali itu 2 tahun. Nah sekarang susu formula berapa sih perubahannya? Kan 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun. 3 kali ini kan berubah. Kalau untuk ASI itu 2 tahun. Dan itu setiap hari berubah. Makanya Nabi melarang menyusui anak yang umurnya sudah ini, kemudian ada orang baru melahirkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu baru pengaruh. Makanya anak-anak sekarang banyak SD itu cerdas. Kelas 1 cerdas, kemudian naik ke kelas 3 buntu otaknya. Karena itu dikasih suplemen dari formula. Tapi kalau ASI itu normal selamanya. Sebenarnya antibodi itu sudah luar biasa. Apalagi ini yang pokok. Air susu ibu itu yang warna kuning itu jangan dibuang, karena itu yang koneksi langsung untuk antibodi anak itu. Ini kadang-kadang juga jadi masalah karena yang warna kuning itu dikasih bapaknya. itu yang jadi masalah. Itu sebenarnya yang pokok itu. Tapi kalau mengawali menyusui anak itu awali dari kanan. Dari kanan usahakan menyusui pertama itu jangan ada kain yang menyentuh tubuh. Makanya biasa kalau anak baru lahir itu kan diberikan di atas ibunya. Itu sebenarnya jangan ada kain supaya detak jantungnya itu terdeteksi ke ibunya. Makanya anak itu bisa mendeteksi pertama itu detak jantung. Karena yang paling pertama anak itu ketika lahir pendengaran. Sebelum dia melihat, sebelum dia ini pendengaran yang langsung aktif.
Makanya dia langsung merasakan jantungnya. Makanya kenapa orang tua dulu ikatan emosionalnya dengan orang tua itu kuat, karena jantungnya selalu berdekatan. Yang sekarang kan tidak. Disimpan di ayunan, baru dikasih dok. Ada yang lebih parah, doknya baru diikat. Gitu jadi masalah. Nah, ini sehingga kenapa anak tidak terkoneksi dengan orang tua. Itu fatal itu. Hanya saya wasiatkan ini. Kemudian pada saat pertama menyusui, ada itu yang dibaca, wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha falyanzur al-insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Itu teteskan ASI pertama ke mulutnya anak itu, baru bacakan sholawat 7 kali. Kemudian syahadatkan di telinga kanan, kemudian sambung ke telinga kiri. Nanti anak itu kalau besar tidak berani membohongi ibu. Itu ilmu. Cuma sekarang kan sudah besar, tidak bisa disyahadati itu. Nah, jadi itu kuncinya. Kemudian Nabi anjurkan ketika sampai 7 hari kelahiran itu disuruh akikah. 7 hari ya. Jadi caranya menghitung, kalau sudah asar, ada juga ulama ambil sudah duhur. Tapi yang banyak itu sudah asar, sekitar jam 5 sore anak kita lahir, itu tidak dihitung hari itu. Dikasih menyeberang 1 hari. Itu karena bulan sudah muncul, makanya besoknya baru menghitung 1. Kecuali dia lahir sebelum duhur sampai malam, itu dihitung hari itu. Misalnya dia lahir hasil di Senin jam 5 sore, maka itu kita start hitung hari Selasa. Nah, jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu baru diakikah. Jadi usia anak diakikah itu 7 hari. Kalau tidak sempat kata Nabi, tambah 7 hari berikutnya. Berarti hari ke-14. Kalau masih tidak sempat, tambah lagi 7 hari berikutnya. Berarti hari ke-21. Jadi itu 7 terus itu. 7 tambah 7 14 ditambah 7 21. Jadi jangan bilang kalau tidak sempat di 7 harinya, ambil 9 hari. Tidak, bukan hitung ganjil, hitung kelipatan 7. Makanya kalau tidak sempat diakikah di hari ke-7, kasih pindah ke hari 14, 2 minggu kelahiran. Kalau masih tidak sempat, tambah lagi 7 di hari ke-21. Kalau tidak sempat di hari ke-21, cari saja waktu kapan kita sempat. Tapi kalau anak itu tidak diakikah oleh bapaknya, kemudian anak itu sudah besar dan jadi balik, boleh dia mengakikah dirinya. Makanya kita yang mengakikah diri kita, kalau tidak diakikah dulu. Siapa tahu ada orang umurnya 60 tahun mau akikah, ya bikin undangan. Jadi akikah itu kan 3. Yang pertama menggunting rambut, yang kedua memotong binatang, kemudian yang ketiga memberi nama. Itu akikah. 3. Jadi 3 tugasnya ya. Kadang ada orang, Pak, nak kasih memang nama anaknya belum dilahir. Itu jadi masalah itu. Jadi nama itu dikasih di saat diakikah. Jadi ingat ya, 3 itu tugasnya. Yang pertama memotong leher binatang, itu kalau Imam Syafi'i membolehkan sapi. Sapi boleh ya, tapi afdalnya kambing atau domba. Kalau Imam Abu Hanifah tidak membolehkan sapi, hanya kambing atau domba. Imam Syafi'i mengatakan 1 ekor sapi itu senilai dengan 7 ekor kambing. Makanya kalau ada anak laki-laki kembar 2 mau diakikah, tidak usah beli kambing 4, sapi saja kau beli 1, itu masih ada sisanya. Nah, kan gitu. Jadi itu kalau Imam Syafi'i. Jadi nanti kalau misalnya mengatakan ada mengakikah aku pakai sapi, ya boleh. Imam Syafi'i membolehkan. Dia mengambil hadis tentang kurban, karena kurban itu
dengan bab akikah itu satu paket di dalam fikih. Jadi kalau kita buka bab akikah dan kurban atau bab kurban dan akikah, selalu nempel itu. Sehingga hadis tentang 1 ekor sapi itu sama dengan 7 ekor kambing itu dipakai hadis umum oleh Imam Syafi'i. Sehingga untuk akikah pun boleh dipakai. Nah, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis ini sebagai hadis umum, tapi hadis khusus hanya untuk kurban, tidak berlaku untuk akikah. Makanya berbeda pendapat. Kita ini mau pakai mana? Untuk laki-laki disunnahkan dan dianjurkan untuk 2 ekor kambing atau domba yang mampu. Kalau tidak mampu cukup 1. Sah itu, Pak. Jadi jangan bilang harus 2 kalau laki-laki. Oh tidak. Kalau mampu 2, kalau tidak mampu 1. Nabi sendiri mengakikah cucunya Hasan dan Husain, anaknya Sayyidina Ali. Apa yang disembelih? Itu domba. Berapa? Kamshan. Itu 1. Cuma Rasulullah berpesan, kalau anakku laki-laki dan engkau mampu, cukupkan 2. Tapi ada tapinya. Saya baca dalam kitab hikmah itu. Kalau 2 kambing, usahakan sama besar. Kalau tidak sama besar, maka cukup 1 yang kau sembelih untuk akikah, yang satunya kau sembelih untuk sedekah. Kalau tidak sama besar. Biasa kan ada orang beli kambing begitu, besar 1, kecil 1. Oh jangan sembelih dua-duanya untuk akikah, 1 saja. Karena sesungguhnya orang itu tidak mampu. Kenapa? Nanti anakmu tidak bisa berlaku adil ketika dia besar. Nah ini nih nanti anak, kalau ada yang di akikah kambingnya tidak sama besar, lihat nanti kalau pembagian warisan, dia yang paling banyak mau ambil. Itu nih yang ngecek. Ini sudah masuk waktu. Ya. Ini untuk perempuan 1 ya, untuk perempuan 1. Tapi saya kasih tahu. Ini dalam hikmah, kita tidak temukan dalam fikih, tapi saya dapat di kitab hikmah. Apa? Kalau kambing akikah untuk perempuan, periksa betul. Cari kambing yang kaki depannya itu sama besar. 10 kambing, Pak. Untung kalau ada 3 kambing itu sama besar kaki depannya. Itu dipegang begini. Bahkan tidak usah dipegang, dilihat saja bisa ditahu. Oh ini kambing sama besar kaki depannya. Itu kalau besar sebelah, rata-rata itu besar sebelah. Tapi cari yang sama besar kaki depannya. Saya tuh makanya orang Arab itu dia lihat kalau kambingnya lahir, dombanya, dia lihat kalau kaki depannya sama besar itu langsung dia pisahkan. Karena itu harganya 2 kali lipat. Karena memang dikhususkan itu untuk kambing akikah. Jadi kambing jantan, kambing betina, dua-duanya boleh dipakai akikah. Sama dengan kurban, bisa dipakai akikah. Tidak ada bedanya. Kemudian kalau kebetulan kambing yang dijadikan akikah itu disembelih kemudian ketahuan hamil, tapi tidak ditahu waktunya disembelih. Sebelum disembelih juga tidak ditahu, tapi setelah dikupas kulitnya kemudian dilihat ada janin di dalam, itu halal dimakan. Karena Rasulullah mengatakan sembelihan anak itu ikut ke induknya. Tapi ketika ketahuan sebelum disembelih, maka dia haram dimakan. Itu kuncinya. Jadi itu aturannya. Kemudian kalau akikah, Pak, jangan patahkan tulangnya yang memanjang dan jangan remuk tulangnya yang melingkar. Makanya kalau kita akikah itu dagingnya saja diambil, tulangnya itu dilepas, kemudian dibungkus dengan kulitnya, kemudian ditanam. Kalau ada orang mengakikah anaknya dan tidak patah tulang kambing itu, tidak patah kan dari tulang rusuknya itu semua dilepas. Jadi jangan patahkan, maka anaknya itu tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu dijamin itu. Kita kan tulang rusuknya kadang dipatah 4 itu. Kan gitu. Makanya ada itu kalau di Arab itu dia pakai pisau ini. Itu sebenarnya pesanan, kambing pesanan untuk akikah. Jadi dia itu kasih begini saja. Jadi nanti tulangnya itu dibungkuskan dari kulitnya kemudian ditanam supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Itu kunci. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.